Akibat terkendala jaringan internet, sejumlah pelajar di Sampang, Madura, Jawa Timur terpaksa patungan untuk membeli paket data. Siswa yang tak memiliki gadget juga terpaksa meminjam ponsel milik temannya hanya untuk mengikuti belajar jarak jauh secara online. Ini bukan kegiatan bimbingan belajar, tetapi siasat sekelompok pelajar di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur demi bisa mengikuti kegiatan belajar jarak jauh secara online di tengah pandemi. Kegiatan belajar bersama ini dilakukan demi bisa mengakses jaringan internet. Para pelajar ini menumpang belajar dengan patungan untuk memberi paket data murah yang disediakan warga setempat. Dengan patungan masing-masing Rp2.000, para pelajar ini bisa mengakses internet murah selama 6 jam. Hal ini dimanfaatkan untuk belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Setiap hari saya di sini mengerjakan tugas bersama teman-teman. Sumbangan ya? Ya, sumbangan uangnya dikumpulkan lalu diberikan kepada yang memiliki wifi. Tak hanya kendala jaringan internet, ketiadaan gadget atau ponsel juga menjadi kendala. Untuk menyiasatinya, pelajar yang tak memiliki ponsel terpaksa meminjam temannya. Semua dilakukan agar bisa mengikuti kegiatan belajar jarak jauh secara online. Walau ironis, ini adalah cara yang dianggap paling masuk akal agar para siswa tidak ketinggalan pelajaran. Dari Sampang, Jawa Timur, Tikno Ari, iNews melaporkan. Dan untuk membahasnya, pemirsa, sudah ada Muhammad Farhan di Sampang, Jawa Timur, salah satu siswa yang ikut patungan untuk mengakses internet dan sekaligus meminjam handphone demi belajar online. Serta sudah bergabung juga bersama kami Ibu Retno Listiarti, Komisioner KPAI di kantor KPAI Jakarta. Selamat siang, saya akan ke Muhammad Farhan terlebih dahulu. Ibu Retno, selamat siang. Selamat siang. Ya, sebelum saya ke Bu Retno, saya akan menyapa dulu adik kita, ada Muhammad Farhan. Muhammad Farhan, selamat siang. Siang. Muhammad Farhan, bisa tidak kamu ceritakan bagaimana kamu kemudian ikut patungan dengan teman-teman membeli laptop untuk belajar online ini? Seperti apa sih Farhan ceritanya? Saya di sini dengan teman-teman yang belajar. Di sini saya pinjam HP ke teman-teman. Baik, kemudian ada berapa orang kamu dan teman-teman yang ikut patungan membeli paket data ya? 10 orang. 10 orang. Satu orangnya patungan berapa uangnya? 2.000 per 6 jam. 2.000 per 6 jam. Jadi totalnya berapa Farhan? 400. Berapa? 400. 400. Nah, itu kamu kumpulkan dengan teman-teman atas kesepakatan bersama atau memang ini ada yang menyuruh seperti orang tua atau mungkin guru kamu? Kesepakatan dengan teman-teman. Kesepakatan dengan teman-teman. Uangnya itu kamu dapatkan dari mana, Farhan? Dari wifi. Kemudian dalam sehari itu kamu membeli paket data atau membeli paket datanya seminggu sekali, Farhan? Saya wifi-an di sini. Terus? Di sini saya mengerjakan tugas dengan teman-teman. Oke, jadi setiap mengerjakan tugas kamu urunan begitu ya dengan teman-teman membeli paket data. Kemudian pada saat belajar itu menghabiskan rata-rata berapa lama sih Farhan? Sekitaran setengah jam. Setengah jam setiap harinya? Iya. Kemudian cara pembagiannya ini seperti apa Farhan? Kamu kan membeli paket data patungan. Kemudian ketika belajar apakah kamu bergantian dengan teman yang lain atau langsung bersama-sama Farhan? Saya pinjam ke teman-teman HP-nya.
Pinjam ke teman-teman ya? Iya. Baik, saya ingin tanyakan langsung kepada Ibu Retno. Ibu Retno, berkaca pada kasus Muhammad Farhan dan teman-temannya di mana ia juga memiliki kesadaran untuk urunan begitu patungan membeli paket, ini adalah cerminan betapa masih ada masalah begitu pendidikan, khususnya pola pendidikan baru yakni belajar online. Anda melihatnya seperti apa? Ya, memang ini data kami ya, KPAI melakukan survei 2 kali kepada guru maupun kepada siswa. Hasil survei kami memang menunjukkan 79,9% anak tidak suka pada pembelajaran dari rumah. Ya, jadi itu memang tidak mereka sukai. Kenapa? Karena pertama, memang masalah pada alat ya. Mereka tidak memiliki alat. Kalau punya alat nggak bisa beli kuota. Kalau anaknya 3 gitu ya di dalam keluarga, semuanya daring, itu juga alatnya 1, itu juga memberatkan. Kemudian yang pengakuan anak-anak adalah tidak ada interaksi antara guru dan murid, itu 76,8%, di mana angka itu setinggi itu adalah gurunya ngasih tugas-tugas melulu gitu ya, tidak ada interaksi sama sekali. Nah, guru sendiri mengakui di dalam survei kami, jadi mereka juga bilang bahwa anak muridnya juga punya keterbatasan dan murid-muridnya ini pun menggunakan gadget, gurunya juga akhirnya menggunakan gadget juga. Bahkan 95% anak mengerjakan tugasnya melalui gadgetnya ya, melalui handphonenya. Nah, ini juga menyusahkan guru-guru karena terutama adalah guru-guru yang honorer. Dia juga nggak gajian karena muridnya nunggak bayaran, sementara dia disuruh juga melayani pembelajaran daring dan dia kesulitan pulsa, sementara anaknya dia, anak kandungnya dia itu juga harus belajar daring dengan alat yang semuanya serba terbatas. Jadi memang ini problem, dan kami hasil survei kami menunjukkan bahwa terjadi bias kelas. Anak-anak dari keluarga menengah ke atas terlayani karena mereka memiliki segalanya untuk daring, sementara anak-anak dari menengah ke bawah itu tidak terlayani karena mereka tidak banyak yang punya kendala. Bahkan di data kami untuk Papua itu bias Jawa juga, ini Jawa dan luar Jawa. Untuk anak-anak di luar Jawa itu hampir lebih dari 50% memang tidak terlayani daring. Contoh paling banyak ada di Papua, di mana dari 608.000 anak Papua itu 54% tidak terlayani dengan daring. Ini kalau PJJ diartikan daring ya akan punya kendala-kendala seperti ini. Nah, catatan-catatan PJJ pada fase yang pertama kami harap tuh dievaluasi dan diperbaiki pada fase yang kedua. Nah, ini yang nampaknya belum kelihatan, diantaranya adalah menggratiskan internet, sehingga tadi Ananda siapa tadi Farhan ya, tidak perlu lagi patungan kalau pemerintah bersedia memberikan internet gratis selama PJJ berlangsung. Yang kedua adalah kami minta disederhanakan kurikulum, jadi harus kurikulum adaptif sesuai dengan kondisi yang darurat. Sampai hari ini belum, padahal tahun ajaran baru sudah dimulai, sehingga anak-anak seperti Farhan, seperti guru-gurunya juga itu tidak terbebani ketika kurikulumnya disederhanakan. Nah, ini yang terakhir adalah pemetaan siapa murid yang bisa daring, siapa murid yang tidak bisa daring. Jadi kemampuan anak harus jadi faktor juga bagi sekolah dan guru dalam melayani pembelajaran anak-anak didik. Demikian, Mas. Oke, baik. Bu Retno, artinya jika memang tadi Anda katakan justru di luar Jawa ini anak-anak lebih dari 50% ini tidak bisa mengakses pendidikan. Kemudian apa selama ini yang disiasati oleh pihak sekolah ataupun gurunya ini untuk membantu maksimalkan proses pendidikan mereka, Bu? Banyak yang sama sekali tidak terjadi proses pembelajarannya, tapi beberapa kasus anak jadi nggak naik kelas. Nah, tidak naik kelas karena dia tidak pernah menyetor tugas-tugas, karena dia tidak tahu tugasnya dan tidak tahu bagaimana harus mengerjakan dan mengirimkan. Akhirnya selama proses pembelajaran nggak punya nilai. Lalu beberapa kasus anaknya tidak dinaikkan kelas. Kemudian yang kedua adalah ada anak yang berkebutuhan khusus, misalnya dia itu pintar di bicara dan juga skillnya, psikomotornya, tapi dia lemah di dalam menulis. Lalu sekarang semua tugasnya nulis. Nah, dia juga nggak naik kelas karena dianggap tugasnya nggak maksimal gitu. Jadi tidak sesuai dengan target. Padahal surat edaran Menteri Pendidikan itu sangat jelas loh,
bahwa dalam penilaian tidak boleh mengejar ketuntasan kurikulum. Yang kedua harusnya memahami kondisi anak. Nah ini kan tidak terjadi, akhirnya banyak anak kemudian menjadi korban ya. Jadi hak-hak anak untuk dipenuhi pendidikannya dan hak-hak anak untuk tetap bahagia ya di dalam menjalani proses ini kan menjadi stres, tidak naik kelas, tidak bisa mengumpulkan tugas, tidak bisa daring. Nah ini kan tindakan-tindakan yang sangat tidak ramah anak ya. Ini sebenarnya harus dievaluasi, tapi kami melihat belum ada evaluasi pada PJJ fase 2. Baik, Bu Retno, nanti kita elaborasi lagi khususnya bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Sebelumnya saya ingin ke Muhammad Farhan dulu. Farhan, harapan kamu ini khususnya di Hari Anak Nasional ini seperti apa, Farhan? Corona segera habis dan sekolah seperti biasanya. Corona segera berakhir agar kamu dan teman-teman bisa bersekolah seperti biasa. Baik, Farhan, terima kasih banyak Farhan sudah bergabung bersama kami.